Salam Bapak Ibu, mari kita menjelaskan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13 yang mengatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dalam bahasa Inggris dikatakan, so now faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of this is love. Sekali lagi, so now faith, hope, and love abide, these three. But the greatest of this is love. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami pada ayat Alkitab tersebut, antara lain, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, atau so now faith, hope, and love abide, these three. Ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, adalah sama pentingnya. Ketiganya harus terus kita pegang bersama-sama, tidak ada yang bisa kita abaikan di antara yang ketiga itu. Karena iman kita diselamatkan. Itu bisa kita baca pada Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 sampai dengan 31. Dan juga karena iman kita menolak godaan iblis. Itu pada 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Kemudian pengharapan juga, yaitu pengharapan yang ada pada kita adalah pengharapan yang hidup. Itu pada 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Dan juga pengharapan yang ada pada kita itu mendatangkan sukacita. Itu Roma pasal 12 ayat 12. Jadi iman dan pengharapan ini juga sangat penting. Di samping kasih itu penting juga. Jadi ketiga-tiganya, iman, pengharapan, dan kasih semua penting. Tidak ada yang dinomor duakan atau dinomor tigakan, apalagi diabaikan. Ketiganya adalah fondasi kehidupan rohani kita. Tanpa fondasi yang utuh untuk rohani kita ini, maka seluruh bangunan akan rubuh. Ya, bangunan rohani kita itu akan rubuh. Ketiganya saling melengkapi, saling mengisi, dan saling merangkul. Saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Kasih yang sejati hanya bisa dilahirkan dari iman dan pengharapan yang sejati. Sekali lagi, kasih yang sejati hanya bisa dilahirkan dari iman dan pengharapan yang sejati. Seterusnya, hal yang berikut yang perlu kita pahami, yaitu yang dikatakan dari ayat Alkitab tadi, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. But the greatest of this is love. Mengapa Paulus menyatakan bahwa kasih itu adalah yang terbesar di antara iman dan pengharapan itu? Karena Paulus pada saat itu dia melihat jemaat di Korintus itu pada saat itu sedang terjadi perselisihan besar atau perpecahan di antara umat jemaat di Korintus pada saat itu, saling meninggikan pemimpinnya masing-masing. Ya, yang kaya memandang rendah dengan yang kurang mampu. Itulah yang terjadi, hal-hal yang terjadi pada saat itu. Dan terjadi pertengkaran, percabulan, dan kehidupan rumah tangga yang kacau. Karunia yang satu menganggap lebih hebat daripada karunia yang lain. Jadi
sungguh pada saat itu di jemaat di Korintus ini tidak ada lagi kasih antara satu dengan yang lain. Maka surat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus itu oleh Paulus untuk mengubah perilaku mereka itu yang sangat yang kebanyakan mengabaikan kasih antara yang satu dengan yang lain, sehingga pada saat itu yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan jemaat di Korintus adalah dengan adanya kasih. Maka ini dapat disimpulkan bahwa kasih adalah bagian tak terpisahkan dari iman dan pengharapan. Jadi kasih ini yang sebenarnya adalah tak bisa dipisahkan dari iman dan pengharapan. Tidak bisa dikatakan bahwa iman atau kasih itu lebih tinggi bobotnya daripada iman atau pengharapan, atau iman itu mungkin dikasih nomor 2 atau nomor 3 pengharapan. Itu tidak bisa, ya, karena ini sama-sama penting, sama-sama tidak bisa diabaikan satu dengan yang lain. Ketika iman dan pengharapan sudah sempurna kepada kita, maka senantiasa ada kasih. Itu yang bisa kita lihat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika iman dan pengharapan sudah sempurna kepada kita, maka pada kita itu senantiasa ada kasih antara yang satu dengan yang lain. Jadi hal inilah yang perlu kita pahami pada ayat Alkitab ini, antara ketiga hal ini, antara iman, pengharapan, dan kasih ini sama-sama penting, sama-sama tidak bisa diabaikan, sama-sama tidak bisa dikatakan nomor 2 atau nomor 3, ya. Ini adalah sama-sama penting dalam kehidupan rohani kita. Barangkali demikian penjelasan tentang ayat Alkitab ini. Terima kasih. Salam.